Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Amalia dari kelas MKS 3C dengan NIM 1264062021299. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban dari soal UAS mata kuliah Perilaku Islami Organisasi. Soal pertama, persepsi dan komunikasi akan menjadi hal utama dalam organisasi, karena tanpa persepsi dan komunikasi yang baik akan mengakibatkan retaknya dalam berorganisasi. Berikan contoh permasalahan persepsi dan komunikasi yang kurang baik dalam organisasi dan sertakan solusi yang tepat menurut Anda. Jawab, dalam sebuah organisasi apabila akan mengadakan acara sudah pastinya sering melaksanakan pertemuan, entah itu rapat atau mempersiapkan lokasi bakal tempat acara tersebut. Suatu ketika, sebuah organisasi akan melaksanakan rapat perdananya. Dalam pengumuman, tertulis rapat dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada satu orang yang datang tepat waktu, namun di lokasi masih sepi, belum ada siapapun yang datang. Sekitar 15 menit, orang itu menunggu masih belum ada juga yang datang, sehingga orang tersebut marah kepada ketua organisasi dan tidak ingin ikut berkontribusi dalam acara yang diadakan organisasi tersebut. Komunikasi pun menjadi tidak baik karena kejadian tersebut. Menurut saya, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yang pertama adalah menyuruh orang yang marah dan ketua organisasi untuk melakukan introspeksi diri. Proses ini dilakukan dengan maksud supaya mereka menilai dirinya sendiri dan tindakan yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah mengevaluasi pihak yang bermasalah tersebut. Hal ini dilakukan agar kita dapat meningkatkan peluang menyelesaikan konflik dengan melihat berbagai kepentingan dari berbagai sudut pandang untuk menangani masalah tersebut. Nomor 2, gaya kepemimpinan yang mungkin sering kita baca dalam beberapa literatur yaitu gaya kepemimpinan kontinum, otokratis dan demokratis, gaya kepemimpinan manajerial grid, gaya 3 dimensi sistem dari Redin, gaya 4 sistem dari Linkert, dan gaya kepemimpinan situasional dari Hersey dan Blanchard. Dari kelima tersebut, pilih salah satu yang Anda sukai dan jelaskan alasan beserta contoh nyata dari yang Anda pilih tersebut. Jawab, sebenarnya gaya kepemimpinan tersebut masing-masing mempunyai sisi positif dan negatif tersendiri. Gaya kepemimpinan diterapkan tergantung pada situasi yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti tipe organisasi, efektivitas tim, sifat masalah yang diputuskan, dan tekanan waktu. Namun, di sini saya tertarik memilih gaya kepemimpinan kontinum. Karena pada gaya ini mempunyai gagasan bahwa ada dua bidang yang berpengaruh yang ekstrim. Pertama, bidang kepemimpinan atau disebut otokratis, di mana seorang pemimpin memiliki kekuasaan absolut dan tanggung jawab penuh dalam memimpin timnya. Kedua, bidang pengaruh kebebasan bawahan atau biasa disebut dengan demokratis, di mana seorang pemimpin mendelegasikan otoritasnya dan mengajak para pengikutnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya gaya kepemimpinan seperti ini, maka tiap masukan dari anggota tim dapat dihargai dan komitmen dalam kerja tim dapat dirasakan melalui adanya partisipasi yang aktif dari tiap anggota. Contoh gaya kepemimpinan kontinum. Ketua organisasi meminta voting para rekannya untuk memilih konsep manakah yang bakal dijadikan dalam acara ke depan. Nomor 3, berikan contoh dari nilai, norma, etika, moral, sikap, dan kepuasan kerja dalam organisasi yang menurut Anda dapat meningkatkan kualitas dan pengembangan organisasi tersebut. Jawab, dalam sebuah organisasi diterapkan sifat disiplin, jujur, dapat dipercaya satu sama lain, agar segala kegiatan bisa terlaksana dengan maksimal. Dengan itu, para anggota dan pemimpin akan merasa puas dengan hasil jeripayahnya, maka otomatis kualitas organisasi tersebut meningkat. Soal nomor 4,
Ada beberapa teori motivasi yang dapat kita praktikkan dalam organisasi atau pada tempat kita bekerja. Sebutkan teori motivasi yang Anda ketahui, kemudian pilih salah satu dari teori motivasi yang tepat menurut Anda. Berikan alasan dan jelaskan. Jawab, menurut saya, teori awal tentang motivasi yang dibawakan oleh Abraham Maslow yang dikenal dengan teori hierarki kebutuhan adalah yang tepat. Teori ini menghipotesiskan bahwa terdapat 5 jenjang kebutuhan manusia dan memisahkan 5 kebutuhan tersebut ke tingkat rendah, yaitu psikologis dan keamanan, dan tingkat tinggi, yaitu sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Supaya dapat memahami sedang berada di tingkat manakah mereka dan memfokuskan kebutuhan pemenuhannya. Teori ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mudah dimengerti, memperhitungkan sifat manusia, relevan di semua bidang, memberitahukan bahwa di dunia ini tidak semua tentang uang, sehingga dapat memotivasi pelajar juga pekerja. Namun di balik keunggulan tersebut, terdapat kelemahannya juga. Hal ini tidak menjadikan teori ini berhenti, melainkan banyak dipergunakan dan diterapkan untuk memotivasi pelajar juga bekerja untuk menghasilkan pencapaian yang maksimal. Nomor 5. Dalam pencapaian motivasi, seringkali kita menemukan problem yang signifikan. Berikan contoh dari problem tersebut beserta solusinya. Jawab, perundungan atau bullying atau diskriminasi biasanya sering terjadi baik di kalangan pelajar ataupun pekerja. Untuk mengatasi problem ini, dibutuhkan strategi antara lain dengan mendokumentasikan segala hal yang berkaitan dengan interaksi korban dan pelaku dengan tujuan sebagai bukti ketika ingin melaporkan perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut. Lalu, mencoba berbicara dengan orang lain tanpa ragu agar dapat mengatasi efek bullying serta mencari dukungan dari orang lain. Kemudian memberitahu atasan atau kepala sekolah apabila terjadi bullying di sekolah, supaya mereka dapat membantu mencari jalan keluar yang baik. Yang terakhir, mencoba mengatasi masalah tersebut dengan angkat bicara langsung di hadapan pelaku untuk tidak melakukan hal intimidasi dan membahasnya secara baik-baik. Nomor 6. Apa benar emosi dapat mengakibatkan kita tidak rasional? Jelaskan. Jawab, tidak, bahkan emosi penting terhadap pemikiran rasional karena emosi memberikan informasi penting mengenai pemahaman kita terhadap dunia luar kita. Dalam suatu organisasi, kunci pengambilan keputusan yang baik adalah melalui pemahaman dan pemikiran. Terkadang seseorang ketika emosi bisa melakukan hal-hal di luar kemampuan fisik. Hal ini dikarenakan ketika emosi yang marah, darah mengalir langsung ke korteks frontal dan mengurangi kemampuan untuk berpikir rasional, sehingga hasil yang didapat kadang menguntungkan juga kadang merugikan. Namun manusia apabila tanpa emosi maka tidak akan mampu berfungsi. Jika manusia tidak mengenali emosi, maka manusia akan Jika manusia sudah mengenali emosi, maka manusia akan termotivasi dalam setiap tindakan-tindakannya. Nomor 7. Dalam organisasi kita sering dihadapkan yang namanya konflik. Bagaimana jika Anda dihadapkan dengan intergroup konflik yang pada situasi 3 dan berdampak disfungsional? Berikan solusi terbaik untuk masuk ke situasi 2. Jawab, cara untuk menurunkan kadar intensitas konflik yang besar dan disfungsional antara lain mempertegas dan menciptakan tujuan bersama, mengembangkan tujuan bersama atau kolektif di antara kedua belah pihak, mengurangi ketergantungan antara satu dengan yang lain, terkait upaya pencapaian tujuan dari masing-masing unit kerja, menghindari eksklusivisme antara unit kerja dengan cara menjalin kerjasama yang sinergis di antara kedua belah pihak, memperbesar potensi organisasi dalam upaya mencukupi kebutuhan semua unit kerja.
Membentuk forum bersama dalam upaya menyelesaikan masalah bersama. Nomor 8. Dalam strategi negosiasi terdapat negosiasi distributif dan negosiasi integratif. Berikan contoh dari kedua strategi tersebut. Jawab. Contoh negosiasi distributif yaitu ketika sedang gajian, di sini terjadi negosiasi gaji antara karyawan dengan manajemen. Di satu sisi, karyawan menginginkan gaji tertinggi, namun sebaliknya manajemen berusaha menekan gaji serendah mungkin demi efisiensi organisasi. Contoh negosiasi integratif yaitu terjadi ketika negosiasi antara perusahaan dengan suppliernya. Di satu sisi, perusahaan menginginkan harga termurah, namun di sisi lain, supplier menginginkan harga setinggi-tingginya. Nomor 9, ada 3 level budaya organisasi yang diungkapkan oleh Shane. Sebutkan dan beri contoh. Jawab. 3 level budaya yang diungkapkan oleh Shane yaitu: pertama, artefak. Contoh kategori fisik yakni seni, dekorasi, desain organisasi. Contoh kategori perilaku yakni upacara atau ritual, tradisi, dan cara berkomunikasi. Contoh kategori verbal yakni anekdot, jargon, mitos. Yang kedua, keyakinan yang dianut dan nilai. Contoh, ketika organisasi sedang mengatakan pendapat itu, berarti ketika datang organisasi ini mungkin atau tidak mungkin mereka bertindak sesuai nilai-nilai yang mereka anut. Yang ketiga, asumsi dasar. Contoh, asumsi tentang apa itu kebenaran dalam masalah fisik dan sosial, asumsi tentang pentingnya waktu dalam suatu kelompok, asumsi tentang bagaimana ruang harus dimiliki dan dialokasikan, asumsi tentang aspek intrinsik dan sifat manusia, asumsi tentang hubungan organisasi dengan lingkungannya, asumsi tentang cara yang tepat untuk berhubungan satu sama lain. Soal nomor 10. Jenis budaya organisasi berdasarkan proses informasi dibagi menjadi 4, yaitu budaya rasional, budaya ideologis, budaya konsensus, budaya hierarkis. Berikan contoh tersebut. Jawab. Contoh budaya rasional. Apabila manusia ingin kaya, maka ia harus bekerja keras untuk mencapai keinginan tersebut. Contoh budaya ideologis. Liberalisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, marxisme, dan feminisme. Contoh budaya konsensus. Apabila terdapat pemilihan ketua dalam sebuah organisasi, maka akan diadakan musyawarah. Setelah musyawarah selesai dan terpilih satu orang, maka semua orang harus menghormati hasilnya dan bekerja sama demi mewujudkan misi visi bersama. Contoh budaya hierarkis. Sebuah rumah produksi baju konveksi, rencana strategisnya adalah menentukan target pasarnya, menentukan bagaimana produk akan diposisikan terhadap pesaing baru. Sedangkan rencana operasionalnya adalah berkaitan dengan bagaimana mengatur waktu kerja, efektivitas mesin produksi, jumlah tenaga kerja yang terlibat produksi, dan lain-lain. Sekian jawaban UAS perilaku Islami organisasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.